من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan kitab Al-Furqan min Qasasi Al-Quran yang ditulis oleh Abu Islam Saleh bin Thaha Abdul Wahid. Isinya tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran seperti yang sudah kita ketahui adalah pedoman hidup kita semua. Ya, fungsi dari Allah atau tujuan Allah menurunkan Al-Quran untuk kita baca, yang kedua untuk kita tadabburi, dan yang ketiga untuk kita amalkan. Ya. Dan tidak mungkin kita bisa mengamalkan isi Al-Quran kalau kita tidak membacanya, tidak mentadaburinya, tidak memahaminya. Oleh karena itu, ikhwan yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kisah di Al-Quran untuk kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Kita ambil pelajarannya dan kita petik hikmahnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki kisah yang ke-23 dari kisah Qarun, ya. Kisah Qarun yang Allah sebutkan di surat Al-Qasas, dimulai dari ayat yang ke-76 sampai 83. Dan ada 4 unsur yang dibahas. Yang pertama, Qarun bainal mali wat tughyan. Tentang Qarun antara harta dan sikap yang melampaui batas. Kemudian yang kedua, nasihatun ghaliyatun yarudduha Qarun. Ada nasihat yang mahal yang ditolak oleh Qarun. Kemudian yang ketiga, Qarun yahlaku wa ghairuhu ya'tabir. Binasanya Qarun dan selain Qarun mengambil ibrah, pelajaran darinya. Kemudian yang keempat, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Mari kita bahas dan kita ambil pelajarannya dari apa yang kita sampaikan dari unsur-unsur ini. Unsur yang pertama sudah kita bahas. Dan yang kedua belum kita selesaikan. Ya, tentang nasihatun ghaliyatun yarudduha Qarun. Ada nasihat yang mahal yang ditolak oleh Qarun. Ya, nasihat apa saja yang ditolak oleh Qarun ini? Pada pertemuan yang lalu kita bahas nasihat yang pertama, ya tidak? Di mana Qarun dinasihati dengan nasihat la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Bisa antum lihat di Al-Qasas ayat 76. Ya. La tafrah innallaha la yuhibbu al-farihin. Janganlah engkau senang-senang.
bangga-bangga. Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang yang suka membangga-banggakan dirinya. Ya. Baik, ini nasihat yang pertama. Dan ini ditolak sama Qarun. Ditolak sama Qarun. Nasihat yang kedua ada di surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini nasihat yang kedua. Ya. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah pahala negeri akhirat dari apa yang Allah anugerahkan kepada engkau. Jadi dengan anugerah Allah yang Allah berikan kepada engkau, dengan kekayaan, dengan harta, dengan kesenangan, dengan kemudahan, dengan fasilitas yang Allah anugerahkan kepada engkau, cari negeri akhirat. Cari pahala negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kau jangan lupa bagianmu di dunia. Ini nasihat yang mahal. Diterima tidak sama Qarun? Tidak diterima. Lihat ikhwah, nasihatnya akhirat dulu apa dunia dulu di sini? Akhirat dulu. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini nasihat orang ke Qarun. Nasihat orang ke siapa? Ke Qarun. Tapi subhanallah, ada sebagian kita kaum muslimin gunakan ayat ini kemudian nafsirkannya seenak sendiri. Ya, gunakan ayat ini untuk mencari dunia, lupa akhirat. Ya. Kita nih jangan lupa ya akhirat gitu ya. Kita ini kita jangan lupa dunia gitu ya. Tapi prakteknya dunia mulu yang dikejar. Salatnya, kemudian cari ilmunya enggak ada. Nah, kemudian gunakan ayat ini. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, nasihatnya ke Qarun padahal kan. Nah, maksudnya apa? Ini nasihat yang sangat mahal yang diberikan kepada siapa? Qarun, ke Qarun. Maksudnya istamil ma wahabakallah min hadzal mal al-jazil wan ni'mah at-ta'ilati fi ta'ati rabbika wa taqarrubi ilaihi bi anwa'il qurubat allati yahsulu laka biha thawab al-jazil fil akhirah. Gunakan apa yang Allah anugerahkan kepada engkau berupa harta yang banyak, kenikmatan yang sangat banyak dalam mentaati Rabbmu, dalam mendekatkan diri kepadanya dengan bermacam-macam kurbah yang dengannya engkau bisa mendapatkan pahala yang besar di akhirat kelak. Ini nasihat. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya, maksudnya jangan engkau lupa bagianmu di dunia. Maksudnya apa? Dari mimma abahallahu laka fiha minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal manakihi. Dari apa yang Allah mubahkan untukmu. Ya, dari makanan, dari minuman, dari pakaian, dari nikah. Ya, itu maksudnya. Jadi yang mubah boleh. Antum makan apa saja yang mubah, tafadhol. Minum apa saja yang mubah, silakan. Pakai pakaian apa saja yang mubah, silakan. Kemudian nikah, silakan. Ya, yang mubah. Wala tansa nasibaka minad dunya, ini maksudnya. Mereka berkata kepada Qarun, jadi manusia di saat itu berkata kepada Qarun, wala tansa nasibaka minad dunya. Ay la tanshagil bi jam'il mal. Jangan menyibukkan diri dengan mengumpulkan harta. Itu maksudnya. Ya, jangan
kau tersibukkan dengan mengumpulkan harta, jadi sibuk, ya. Wa tansa an tatazawwada min dunyaka bizadil ladzi yanfa'uka fil akhirah. Kemudian engkau lupa untuk mencari bekal dari dunia ini, ya, dengan bekal yang memberi manfaat kepada engkau kelak di akhirat. Itu maksud wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian juga maknanya bisa seperti ini. La tansa al-kafan alladhi huwa nasibuka min hadhihi dunya. Ini ada ulama yang memaknai seperti ini. Jangan lupa akan kain kafanmu. Ya, jangan lupa akan apa? Kain kafanmu. Yang kain kafan ini adalah hasil, adalah bagianmu di dunia ini. Betul tidak? Sekaya-kayanya kita, nanti mati, yang ada pada kita apa? Kain kafan doang. Ya kan? Itu. Baik yang punya kekayaan banyak atau yang miskin sama saja. Yang nanti dibawa di kuburan adalah kain kafan. Sudah. Itu maksud dari walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia, maksudnya bagianmu di dunia itu nanti loh, itu adalah kain kafan. Nah, ini tafsiran dari sebagian ulama. Ya, ini mengingatkan kita akan hal yang luar biasa ini. Oleh karena itu, ada yang berkata gini, nasibuka mimma tajma'ud dahra kullahu rida'ani tulwa fihi ma wa hanutu. Jadi bagianmu itu dari apa yang kau kumpulkan sepanjang masa, ya, dari harta yang kau kumpulkan sepanjang masa adalah dua kain yang engkau akan ditutup dengan dua kain tersebut dan hanut, ya, itu dia, itu bagian kita semua. Siapapun kita pasti, ya, direktur kah, OB kah, ya, mudir kah, atau siapa saja, satpam, sama aja. Nasib kita hanya apa? Kain kafan. Ini nasihat yang keberapa? Nasihat yang kedua. Ditolak sama Qarun. Orang bilang ke Qarun, wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini nasihat yang kedua. Nasihat yang pertama tadi apa? La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Nasihat yang kedua, wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini nasihat buat kita semua juga. Ini nasihat buat kita, ya. Sekarang kita masuk ke nasihat yang ketiga. An-nasihatus salisah. Nasihat yang ketiga apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maksudnya apa? Ahsin ila khalqihi kama ahsanahu wa ilaik. Ahsin, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Maksudnya apa? Berbuat baiklah kepada makhluk Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jadi ketika kita diberi sesuatu sama Allah, maka kita juga memberi sesuatu kepada manusia, kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Au ati'hu wa'budhu kama an'ama alaik. Atau maknanya, taati Allah. Beribadah kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepada engkau, telah memberikan kenikmatan kepada engkau. Jadi ketika Allah kasih nikmat, tugas kita apa? Ibadah. Semakin Allah kasih nikmat banyak ke kita, semakin giat kita beribadah pada Allah. Jangan semakin rakus. Ini nasihat yang mahal. Nasihat yang orang berikan ke Qarun di saat itu.
Ya. Nah, ini juga nasihat buat kita. Dapat rezeki, kita ingat siapa? Allah. Jangan lupa daratan. Ya. Wal ihsan minal abdi yakunu bi syukrillahi 'alan ni'am. Al ihsan, hamba berbuat ihsan itu maksudnya apa? Maksudnya dengan cara bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang ada, fatadumu bidzalika lil 'abd. Sehingga hal tersebut dawam, menjadi dawam, ya, artinya terus menerus, ya, bagi hamba. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nikmat yang dawam, maka maka kita harus apa? Bersyukur. Di dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lihat, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, niscaya aku akan tambah. Baik. Syukur nikmat itu caranya bagaimana? Syukur nikmat ada 3 rukun. Yang pertama, an ya'lamal 'abdu anna hadhihi an-ni'ama minallahi wahdah. Ini rukun yang pertama. Seseorang harus yakin, tahu, ya, bahwa nikmat ini semuanya dari Allah. Kita harus meyakini dari ujung rambut kita sampai ujung kaki dari nikmat yang Allah berikan pada kita, dan nikmat apa saja yang Allah berikan pada kita itu dari Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Jadi tidak ada kenikmatan yang ada pada kalian melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini hukumnya wajib atau tidak wajib? Wajib. Ya. Hukumnya wajib. Karena kalau misalkan kita tidak meyakini ini, bisa kufur. Bisa kufur. Kalau kita meyakini bahwa nikmat mata ini bukan dari Allah, kufur tidak kita? Kufur. Kalau kita meyakini bahwa kita dikasih kendaraan motor misalkan, bukan dari Allah, ini bahaya, bisa kufur. Ya, Allah berfirman dengan sangat jelas tadi di surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Jadi kita enggak punya apa-apa. Yang ada pada kita itu dari siapa? Allah, sudah. Ya, enggak boleh sombong. Ini ada sebagian orang baru punya 10 mobil Mercy, sombong. Belum punya beca. Baru punya 10 mobil Mercy, sombong. Beca enggak punya. Enggak boleh sombong. Ya. Karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Kenikmatan yang pada kalian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua. Jadi rukun yang pertama, kita yakin nikmat dari Allah. Yang kedua, an yuhadditsal 'abdu bi ni'amillahi alaih. Ya, boleh seorang hamba berbicara tentang nikmat Allah yang Allah anugerahkan padanya. Allah berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 11, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Bi ni'mati rabbik fahaddits. Boleh kau bicara tentang nikmat Rabbmu, tapi tidak boleh berbangga-bangga yang mengakibatkan sombong. Rukun yang keberapa? Ketiga, an yastakhdimal 'abdu hadhihi an-ni'ama fi ta'atillah. Hamba yang dikasih kenikmatan oleh Allah, gunakan kenikmatan ini dalam ketaatan pada Allah. Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah." Ini dalil lain. "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah." Ya. Jadi carilah pahala negeri akhirat pada apa yang Allah anugerahkan kepada engkau. Jadi kalau kita dikasih gaji sebulan dari Allah, mudir wasilah doang. Ya tidak. Dikasih dapat gaji misalkan sebulan 10 juta misalkan. Ya.
Kita gunakan dalam taat pada Allah. Yang pertama kali harus nafkah dulu. Nafkahi siapa? Keluarga, istri nomor satu itu. Istri, anak-anak nomor satu. Ya. Kemudian kita beli minyak wangi supaya sholat wangi. Sunnah dapat pahala tidak? Dapat. Di pakaian, sarung, peci nomor satu sudah itu. Ya. Al-Quran, buat baca Quran. Nah itu. Kemudian sedekah. Sedekahnya ke kerabat dulu. Ya. Lihat keluarga kita, tengok. Ada yang kekurangan tidak? Ya. Kalau masih punya ayah ibu, lihat ayah ibu. Kemudian kakak, adik, paman, bibi. Kemudian tetangga. Kemudian kawan-kawan di sekitar kita. Jadi nggak jauh-jauh, ya kita duduk sama kawan kita yang soleh itu tidak minta-minta, tapi kita harus ngerti, oh ini yang membutuhkan nih, gitu, dikasih. Itu lebih manfaat daripada cari-cari nggak jelas. Banyak kawan soleh di masjid, banyak kawan soleh di pengajian, sedekah nggak susah, dan tidak usah cari donatur, tidak usah buka donasi, ya, buka donasi buat fulan, yang nggak habis pikir. Sebagian orang, ya, bangga dengan menjadi terkenal karena apa? Karena harta orang, karena harta orang. Oh, ana donasi, ana buka donasi nih, donasi silakan. Oh bangga, jadi namanya terkenal tuh. Namanya terkenal. Padahal sedekah untuk harta sendiri saja sembunyi-sembunyi. Ya tidak? Ini mau terkenal dengan harta orang. Ya, supaya dipuji. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ini gimana ceritanya? Terkadang buka-buka donasi seperti itu, ini banyak yang enggak amanah. Tidak apa? Tidak amanah. Ya, tidak amanahnya apa? Ya ini seperti itulah. Ada sebuah yayasan. Yayasannya yayasan umat. Yayasan umat. Kemudian dijual barang-barang itu, diambil buat pengurusnya. Boleh enggak ini? Enggak boleh. Ya, haram. Oleh karena itu, kita enggak boleh takalluf. Enggak boleh takalluf. Takalluf itu apa tuh? Memberatkan diri. Wa ma ana minal mutakallifin. Wa ma ana minal mutakallifin. Tapi kalau misalkan ada saudara kita yang butuh sekitar kita, ya, kita bantu. Ya. Kita bantu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam bersedekah. Nah, itu nasihat yang keberapa? 3. Sekarang nasihat yang keempat, an-nasihatur rabi'ah. Nasihat yang keempat. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbu al-mufsidin. Janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini nasihat mereka kepada Qarun yang ditolak oleh Qarun, ya. Nah, jadi maksudnya apa? Jangan sengaja bikin kerusakan di muka bumi. Jangan gunakan nikmat-nikmat Allah untuk membuat kerusakan di muka bumi. Jangan jadikan nikmat harta itu yang Allah berikan pada engkau sebagai wasilah membuat kerusakan di muka bumi. Karena wasilah kerusakan yang paling besar adalah harta. Waktu miskin, nggak ngerti apa-apa. Waktu miskin, ngaji. Waktu miskin, taat. Tapi ketika dibuka sama Allah kasih harta, terbuka kesempatan. Terbuka hal yang belum terbuka sebelumnya. Di sini ujian. Apakah mau tetap taat sama Allah atau terjerumus dalam perbuatan maksiat? Oleh karena itu,
Sebagian kita yang minta, ya Allah beri aku harta, kemudian belum dikasih sama Allah, alhamdulillah. Doanya dikabul sama Allah, bisa jadi disimpan, bisa jadi dipalingkan dari apa? Dari perbuatan yang bahaya buat dia kalau dikabulkan. Ya. Nah, sampai saatnya Allah kasih. Itu. Jadi Allah ini Jalla wa'ala sangat sayang sama kita. Sangat sayang sama makhluknya. Oleh karena itu, ya yang Allah muliakan, harus diperhatikan harta-harta yang masuk yang Allah berikan pada kita. Terkadang seseorang diberi ujian kemiskinan bisa sabar. Tapi tak sabar ketika diberi ujian berupa harta benda. Karena semua fasilitas terbuka. Untuk melakukan maksiat terbuka. Nah, ini. Dan ini ujiannya di situ. Dan Allah berkata, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan maksiat itu perbuatan kerusakan. Maksiat perbuatan apa? Kerusakan. Apapun maksiatnya. Dan di surat Yunus ayat 81, Allah mengancam orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Allah berfirman, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak memperbaiki perbuatan orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Dan Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 86, wanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Dan lihatlah, perhatikanlah oleh kalian bagaimana akibat buruk yang didapat oleh orang-orang yang membuat kerusakan. Ya. Jadi ini nasihat yang mahal yang tidak diterima oleh Korun. Jadi berapa nasihatnya ya kawan? Kita ingat-ingat. Pertama, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Nasihat yang kedua, wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kemudian nasihat yang ketiga adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik, kita harus berbuat baik kepada siapa? Manusia. Berbuat baik sama manusia. Ya. Kemudian nasihat yang keempat, tidak boleh berbuat maksiat. Kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah. Nasihatun ghaliyatun fiha sa'adatud dunya wal akhirah liman qabilaha wa amila biha. Ini adalah nasihat yang sangat mahal, yang padanya ada kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang yang menerimanya dan orang yang mengamalkannya. Walakin madza kana jawabu Qaruna ala nasihati qaumihi lahu. Tapi kita lihat bagaimana jawabannya si Qarun. Ya. Bagaimana jawabannya Qarun atas nasihat kaumnya ini. Lihat bagaimana jawaban Qarun. Kita gunakan si Qarun saja ya. Si Qarun. Bismillah. Di surat Al-Qasas ayat ke-78 Allah menjelaskan, menghabarkan tentang jawaban Qarun. Dia berkata, Allah berfirman tentang perkataannya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta benda ini hasil ilmu yang ada padaku. Jawabannya begitu. Dinasihati baik-baik dengan 4 nasihat yang mahal. Qarun bilang innama utituhu ala ilmin indi. Harta benda ini yang ada, yang aku miliki karena hasil ilmu yang ada padaku. Sombong tidak? Sombong sekali. Ya. Nah, jadi hadzal ladzi utituhu. Ya, ini disebutkan di tafsir Qurtubi.
Hadzal ladzi utituhu minal mal innama hasaltu alaihi ala ilmin indi biwujuhit tijarati wal makasib. Jadi harta benda yang ada ini, yang ada padaku, saya dapatkan karena ilmu yang saya punya. Ilmu yang saya miliki, ilmu tentang bagaimana caranya tijarah, caranya berbisnis, ya, caranya nyari duit. Saya punya pengetahuan ini, cara nyari duit, cara berbisnis, cara berdagang. Nah, kalau begini ini Qarun nih. Ya. Jadi kalau ada orang yang suka ngomong begini, itu anak buahnya Qarun. Mencontoh sama Qarun. Ya. Sifatnya Qarun. Wa li'ilmihi ta'ala bistihqaqi lima hasaltu alaihi min malin. Li'ilmihi ta'ala bima indi min fadlin ala sairin nas. Dia sombong. Dia bilang gini lagi. Karena Allah tahu aku berhak, ya, mendapatkan harta ini karena saya punya ilmu. Dan karena Allah tahu, ya, bahwa aku berhak mendapatkan karunia di atas seluruh manusia. Sombong, subhanallah. Ya. Jadi kalau ada dalam hati itu seperti itu, berarti nauzubillah. Ya, kita koreksi hati kita, ikhwan. Ya. Kalau kita punya kelebihan, apakah itu harta atau ilmu, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita merasa memang kita berhak, Allah kasih karena kita kan lebih dari yang lain. Wah, ini sifatnya Qarun. Nah, ini bahaya. Nanti makanya di ayat terakhir sebutkan luar biasa ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menghancurkan sifat sombong. Ya. Nah, Qarun wazana umurahu bimizanil maqlubil ma'kus. Jadi Qarun menimbang perkaranya dengan timbangan yang terbalik. Faradda nasihata qaumihi wa lam yantafi' biha faradda Allah alaihi wa bayyana lahu wa li amsalihi anna al-'ata wal ghina laysa dalilan ala mahabbatillahi lil 'abdi. Jadi Qarun menolak nasihat kaumnya. Ya. Dan Allah membantah Qarun, menjelaskan kepada Qarun wali amsalihi dan orang-orang yang semisal Qarun, annal ata'a wal ghina laisa dalilan ala mahabbatillah, bahwa pemberian dan kekayaan yang Allah berikan kepada seseorang bukan merupakan dalil akan kecintaan Allah pada orang tersebut. Ya. Wal faqr wa qillatil mal laysa dalilan ala bughdhillahi lil 'abd. Begitu juga kefakiran, ya, sedikitnya harta bukan merupakan dalil akan bencinya Allah pada hamba tersebut, tidak. Ini yang harus kita pahami. Jadi harta yang banyak, pemberian Allah kepada seseorang bukan bukti bahwa Allah cinta pada dia. Kemudian kemiskinan seseorang, kurangnya harta seseorang, bukan bukti kalau Allah benci sama dia. Ingat ini. Dan ini adalah kaidah yang harus kita pahami dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bantah ini kepada Allah bantah Qarun dengan hal ini. Allah bilang di surat Al-Qasas di ayat yang ke-78. Allah bilang gini. Ketika Qarun bilang begitu, Allah bantah. Kata Allah, awalam ya'lam. Tidakkah dia tahu? Kata Allah. Annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwah wa aktsaru jama'ah. Tidakkah Qarun tahu bahwa Allah telah menghancurkan kaum-kaum sebelumnya yang lebih kuat dan lebih banyak hartanya? Ini kata Allah. Ini bukti kalau banyak harta bukan dalil kalau Allah cinta sama dia. Ya. Dan ini menjelaskan bahwa sebelum Qarun ada umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Jalla wa Ala, padahal lebih kuat dari Qarun. Padahal lebih kaya dari Qarun.
Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Jangan ditanya, kata Allah, tentang dosa-dosa orang yang mujrim itu. Nah ini, jadi ini dalil ya bahwa banyaknya harta, banyaknya kekayaan seseorang bukan dalil, bukan bukti kalau Allah cinta pada dia. Sedikitnya harta orang, ya, kalau jalan pun jalan kaki, pakai sepeda hotel, sepeda zaman dulu sudah rusak-rusak rantainya. Ya. Bukan bukti bahwa Allah benci sama dia, tidak. Tidak sama sekali. Ya. Oleh karena itu dari sini kita enggak silau sama siapapun. Allah ajarkan kita enggak silau sama orang yang pakai kendaraan mewah. Enggak silau. Karena Qarun jauh lebih kaya dari itu. Dan bukan bukti bahwa Allah cinta sama dia, tidak. Ini yang harus kita pasang di hati kita. Yang harus kita yakini. Jangan kalau sama orang kaya hormatinya, wah kaya nih. Ya. Kalau miskin, gitu. Siapa sih dia? Gitu. Terus ente siapa? Ya. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, ini pelajaran. Ya. Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah-kisah dalamnya untuk jadikan pelajaran buat kita. Nah. Kemudian unsur yang ketiga. Ya, unsur yang ketiga, poin yang ketiga. Qarun yahlak wa ghairuhu ya'tabir. Kebinasaan Qarun dan orang-orang yang lain bisa mengambil ibrahnya. Qarun terfitnah dengan hartanya, tidak menerima nasihat, terus-menerus dalam kesombongannya, kezalimannya. Nah, kemudian dia di depan manusia sombong, menampakkan hartanya, bermegah-megah. Allah habarkan di surat Al-Qasas 79. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar di tengah-tengah kaumnya dengan kemegahannya. Manusia terbagi dua di saat itu. Di saat Qarun keluar bawa harta itu dengan kemegahannya, dengan tunggangannya, dengan macam-macam hartanya, Allah bilang, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Ini kelompok yang pertama. Berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, aduhai alangkah bagusnya seandainya kita diberikan harta seperti yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin 'adzim. Sesungguhnya Qarun benar-benar mendapatkan kesenangan yang besar. Ketika ahlul ilmi, ketika orang-orang yang beriman, mukminun, yang berilmu, mendengar perkataan ahlud dunya, mereka berkata begini, ini kelompok yang kedua. Di surat Al-Qasas 80. Mereka berkata, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah wa la yulaqqaha illa sabirun. Celaka kalian ini. Pahalanya Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan itu tidak diberi kecuali kepada orang-orang yang sabar. Subhanallah. Jadi manusia terbagi berapa, ikhwan? Dua. Ya. Orang yang menginginkan kehidupan dunia dan orang-orang yang ngerti ilmu akhirat, ilmu agama. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, hadis qudsi, a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Jadi aku siapkan untuk hamba-hambaku, kata Allah, yang saleh, yang sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak didengar oleh telinga, dan tidak terbesit dalam pikiran. Yaitu apa? Surga. Ya. Nah,
Nah, ketika Qarun keluar bermegah-megahan ya dengan hartanya, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaannya di situ. Allah tunjukkan, tampakkan kekuasaan Allah. Allah berfirman di surat Al-Qasas 81, "Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha, fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin." Di waktu Qarun bermegah-megahan, Allah katakan fa khasafna bihi, kami tenggelamkan Qarun, wa bidarihi, dan rumahnya atau istananya, al-ardha, ke dalam tanah bumi, tenggelam akhi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, tidak ada satu kelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal muntasirin, dan Qarun tidak termasuk orang yang bisa membela dirinya sendiri. Mana centengnya? Ya, mana backingnya? Enggak ada. Ya, tidak ada yang bisa nolong Qarun. Dihancurkan sama Allah. Allah berfirman, "Al-'izzu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani bi syai'in minhuma 'adzabtuhu." Subhanallah. Kata Allah, al-'izz, kemuliaan adalah izarku. Ya, wal kibriya, sedangkan kibriya, sifat kibriya adalah selendangku. Faman naza'ani bi syai'in minhuma, barang siapa yang menggunakan salah satunya, azabtuhu, pasti aku akan azab. Jadi enggak boleh kita sombong. Tidak boleh kita sombong, ya. Nah, sudah azan. Baik. Jadi yang terjadi adalah dihancurkannya Qarun. Anda minta waktu dikit lagi ya, nggak apa-apa kan? Supaya kita bisa langsung masuk ke ini. Di dalam surat Al-Qasas ayat 82, Allah berfirman, "Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir." Maka jadilah orang-orang yang mengharapkan kedudukannya kemarin itu, kata Allah, mereka berkata, "Wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdir." Benar sekali kata mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yabsutur rizq, melapangkan rizki untuk hamba-hambanya dari siapa yang Allah kehendaki dan menyempitkannya. Jadi yang melapangkan dan menyempitkan itu siapa? Allah saja. Ya. Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Kalau Allah tidak kasih anugerah ke kita, kita juga akan ditenggelamkan sama Allah. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Ya. Aduhai, benar sekali kiranya bahwa orang kafir itu yang mengingkari Allah itu tidak akan apa? Selamat, tidak menang ya di dunia dan di akhirat. Terakhir, ikhwani fillah, Allah tutup surat Al-Qasas yang berupa kisah ini dengan Allah iringi, maksudnya ya, Allah iringi dengan firman-Nya, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi, juga kerusakan di muka bumi, wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Perhatikan lafadznya ikhwan. La yuriduna 'uluwa. Negeri akhirat itu untuk Allah siapkan untuk orang-orang yang tidak ingin ulu. Tidak ingin ulu. Keinginan adanya di mana? Di hati. Maka hati kita perbaiki. Ketika ada kita merasa anak nih yang lebih pantas jadi ketua. Anak ini yang lebih pantas untuk maju di depan. Anak nih yang lebih pantas untuk ini ulu. Ini namanya apa? Ulu.
dia siapa? Gitu. Nah, ini yang harus dihilangkan dari hati kita. Karena negeri akhirat murni untuk orang yang tawadu. Man tawadu'a lillah rafa'ah. Orang yang tawadu karena Allah, Allah angkat derajatnya. Dibersihkan dari hubbur riasah. Tahu hubbur riasah? Cinta menjadi pemimpin nomor satu. Tidak ada. Para sahabat ada yang begitu. Lari tuh jadi khalifah. Abu Bakar Siddiq nangis ketika dipilih jadi khalifah. Umar juga demikian. Utsman, Ali. Ya, sekarang rebutan orang jadi apa? Pemimpin. Malah kampanye. Ya. Setelah jadi pemimpin, sujud syukur lagi. La haula wa quwwata illa billah. Para sahabat ketika jadi pemimpin nangis. Nangis. Sekarang dibalik. Jadi pemimpin sujud syukur. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Ini tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi. Pantasnya saya. Itu jangan. Itu. Sudah. Kita. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Kalau ulama itu ikhwan fillah belajar. Mereka belajar. Ya. Wa idza alimu sughilu. Kalau mereka sudah berilmu, mereka sibuk dengan ibadah. Wa idza sughilu fuqidu. Kalau mereka sibuk, mereka dicari-cari. Wa idza fuqidu harabu. Ketika mereka dicari-cari, mereka lari. Itu ulama tuh. Kaum salaf dulu. Jadi kalau kita belum punya ilmu, ingin terkenal, ngaji belepotan, karena suaranya saja yang bagus, direkam, disebar, ya, terkenal. Banyak yang orang sekarang mencari terkenal, ya. Nah, ini nanti akan kita bahas, insyaallah taala, ya, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang bagus yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, dari sini kata ulama, Allah menginginkan memberi taujih itu apa? Bimbingan kepada pandangan dan hati dan hidup orang-orang yang mukmin, mustami'in, selalu mengingat negeri akhirat. Dan Allah habarkan di sini, kenapa Qarun hancur? Di sini disebutkan min khilali hadhihi sifat nudriku. Kita tahu kehancuran Qarun itu rahasianya, wa huwa annahu arada ad-dunya wa lam yurid akhirah. Qarun ingin dunia, enggak ingin akhirat. Ya. Wa annahu ibtaghal ulu fil ardi wal fasad. Dia ingin nomor satu. Dia ingin ulu, dia sombong dan dia membuat kerusakan. Ini pelajaran, insyaallah anak ulang dikit pada pertemuan berikutnya. Kita akan lanjutkan faedah-faedahnya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.